Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ismail Manurul dari Prodi PGSD dengan NIM 840403229. Di sini saya mewawancara bersama Ibu Pembina Pramuka dari SDN Rapat Janji dengan Ibu Aima SPT mengenai pramuka. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana struktur organisasi kepengurusan pramuka yang ada di SDN Rapat Janji? Baik, kalau untuk struktur organisasi di SDN 01009 Rapat Janji ini sederhana bahwa untuk kepala sekolah itu kita buat sebagai Kamabibus, kemudian saya sendiri bertindak sebagai pembina, kemudian ada satu lagi dari luar kita ambil itu sebagai pembantu pembina, kemudian struktur di penggalannya sendiri karena kita di sini pramukanya lebih di penggalan, kalau siaga dia tidak kita kurang gitu, artinya kita lebih di penggalangnya gitu. Penggalangan juga sudah tersusun gitu, seperti itu. Lalu Bu, untuk jadwal pelaksanaan di bidang pramukanya setiap hari apa, Bu? Kalau pelaksanaannya kita laksanakan itu setiap hari Jumat sore jam 2 sampai jam 4 atau jam 5. Kemudian Bu, kegiatan rutin dan non-rutinnya seperti apa, Bu? Kalau kegiatan rutin itu tadi ya, kita latihan mingguan, kita buat pasti setiap hari Minggu. Kemudian kalau non rutinnya kita terkadang buat yang namanya kayak gotong royong itu di hari-hari tertentu saja gitu. Itu kegiatan gotong royong untuk menambahkan juga kepedulian mereka gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan luar gitu, seperti ada kegiatan undangan dari Puati Ranting, kemudian Puati cabang, kita ikuti itu kegiatan yang non rutin. Lalu Bu, bagaimana sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan dalam pramuka ini? Kalau sarana prasarana di sekolah kita ini alhamdulillah sejauh ini sangat lengkap ya, dan setiap apa yang saya minta oleh kepala sekolah untuk menggunakan sarana prasarana itu dilengkapi, seperti ada kayak resto, kemudian ada tenda, kemudian tali rangi, kemudian bahkan bahan-bahan ajar seperti buku-buku, SKU, SKK, semua itu dilengkapi dari sekolah gitu. Jadi lengkap untuk semua. Kemudian Bu, sistem penilaian kegiatan pramukanya seperti apa, Bu? Kalau kita sistem penilaian peserta didik sendiri, kita menilainya perkembangan pada peserta didik. Bagaimana siswa itu berkembang, yang tadinya mereka itu tidak aktif, dia menjadi aktif, kemudian kurang bersosial, dia menjadi pandai berteman, kemudian yang tadinya mungkin di sekolah itu kurang bertanggung jawab, jadi ketika mengikuti kegiatan pramuka, dia itu bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, kemudian lebih peduli, lebih disiplin gitu. Jadi itu ada penilaiannya kita buat seperti itu. Artinya ketika dia sudah mengikuti pramuka, dia pasti harus ada perubahan untuk dirinya gitu, dan untuk sekolah ini yang pastinya. Lalu Bu, untuk prestasi yang diraih apa, Bu? Sejauh ini prestasi yang kita raih di pramuka itu kalau ada kegiatan lomba di tingkat keluaran, karena kita ini karena masih SD, jadi kegiatan-kegiatan sering kita ikuti itu sejauh ini banyak di tingkat keluaran. Banyak sih, itu tadi seperti itu kan, piala itu hampir semua piala-piala kita dari pramuka. Jadi kalau ada kegiatan lomba LT, kemudian kalau ini nanti ada kegiatan jam gede, walaupun dia namanya pesta penggalang, tapi di situ ada diselipkan kegiatan-kegiatan lomba. Selama ini alhamdulillah kami selalu bawa piala bola. Lalu Bu, apa saja tantangan dalam kegiatan pramuka ini? Kalau tantangan, paling tantangannya itu dari orang tua sendiri sih gitu. Jadi kalau orang tua itu kadang ada yang anaknya nggak apa-apa deh dia ikut pramuka tapi jangan kemah seperti itu. Jadi takut orang tua itu kalau dia kemah itu anaknya kenapa, anaknya masih kecil, masih SD gitu. Jadi tantangannya itu datang sebenarnya dari luar, tidak ada di dalam. Sekolah itu menanganinya itu, kepala sekolah itu langsung menyerahkan langsung kepada saya. Jadi saya itu jumpai orang tua yang bersangkutan, yang anaknya takut dibawa kemah, itu saya langsung jumpai. Saya yakinkan orang tuanya bahwa anaknya ikut ini tidak aneh-aneh, tidak macam-macam, dan saya pastikan juga, saya yakinkan orang tuanya bahwa saya nanti yang bertanggung jawab di lapangan gitu. Jadi sejauh ini ketika saya jumpai langsung orang tuanya itu selalu percaya kepada saya. Jadi oh ibu aman seperti itu. Yang penting kuliah ya anak-anak saya gitu. Jadi sebenarnya
orang tua itu hanya takut kenapa karena masih kecil kan dianggap. Kecuali kalau SMP tadi kan, SMP kan orang tua udah mulai anakku udah besar gitu. Makanya memang kalau masih SD ini kegiatan di luar memang harus kita ekstra lagi dan itu pun nggak bisa saya sendiri, kami juga harus guru-gurunya juga harus ikut serta ke sana gitu mendaki. Terima kasih wawancaranya Bu, semoga bermanfaat untuk saya. Iya.